Adik-adik sekolah minggu yang tercinta, pada hari ini kita masih tetap melakukan kebaktian seperti biasa, di mana pandemi sekarang, yaitu kita masih melakukan kebaktian di rumah masing-masing. Pada saat ini kita mau kebaktian, kami harap adik-adik kami mengambil sikap yang sopan di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita, adik kami ditolong siapkan Alkitab kita. Kita berdoa dalam hati. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Sekali lagi kakak sapa. Shalom adik-adik. Shalom kak. Apa kabarnya hari ini? Baik, sukacita dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hari ini pertama kalinya ibadah streaming sekolah minggu di tahun 2021. Yeay. Kakak ucapkan selamat tahun baru 2021 ya adik-adik. Happy New Year kak. Nah, udah siap belum nih untuk memuliakan dan memuji Tuhan hari ini? Siap dong. Yuk semuanya kita bangkit berdiri yuk. Terus kita persiapkan hati kita angkat lagu pujian Bapa Aku Datang Padamu. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang,
Syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami dari masa yang lalu hingga saat ini. Kami memuji Engkau karena firman-Mu telah sampai kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi kehidupan kepada kami. Kasihanilah kami, tolonglah kami melakukan perintah-Mu melalui firman-Mu, agar iman kami teguh kepadamu dan kami dapat berperilaku yang kudus. Kuasai dan baharuilah hati kami, agar tetap kudus sampai akhir hidup kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke kakak sama adik-adik. Halo adik-adik. Hai. Halo. Hai hai halo. Hello hello hai. Siapa nih udah kangen untuk memuji Tuhan? Saya kak. Yuk kasih jadi kita nyanyi sama. Ikutin kakak-kakak ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mas kaki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan tak boleh nakal, ingat firman. Ikan mas kaki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan tak boleh nakal, ingat firman Tuhan. Satu, ujunglah hidung dan mulutku. Tuhan, mata, telinga, hati, dan tanganku. Kemana tak Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Yuk kita tutup mata kita lipat tangan dan berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik masih bersemangat dan bersukacita hari ini? Masih dong, Kak. Yuk kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku.
mempersiapkan hati kita akan bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik, selamat hari Minggu ya. Masih ingat kan? Berjumpa kembali bersama Kak Meldi. Oh iya adik-adik, jangan lupa bersyukur ya adik-adik. Karena Tuhan itu baik. Kenapa baik? Kita masih bisa berkumpul di rumah bersama keluarga, bisa bermain, bisa melakukan apapun, semua karena kebaikan Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya adik, bawa Alkitabnya. Oke, tolong disiapkan hatinya, disiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Jangan ada yang ribut dan jangan ada yang bercanda. Sebelum memulai firman Tuhan, kita berdoa yuk sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, terkhusus pada saat ini Tuhan Yesus. Kami dapat berkumpul hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengajari kami senantiasa. Biarlah berkat-Mu turun atas kami selalu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Oke adik-adik dengerin ya. Kesalehan Ayub dicoba. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesok harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian.
Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Adik-adik kenal dengan Ayub enggak? Atau pernah mendengarkan nama Ayub enggak? Ayub itu, coba bisa ditebak dong. Ayub itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Adik-adik tahu enggak? Si Ayub, Bapak Ayub, dia memiliki 5.000 lembu. Ada yang punya enggak di rumah? Ada enggak? Dia juga memiliki 3.000 unta, 7.000 kambing domba, dan 500 keledai. Banyak banget ya adik-adik. Dia juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Wah, luar biasa ya berkat Tuhan buat Ayub. Kalau diibaratkan, dicontoh ini, kita memiliki 1 aja ekor sapi. Udah berapa? Berapa harganya? Ini beribu loh adik-adik. Sungguh Tuhan itu baik terhadap Ayub ya. Kita juga diajarkan Tuhan di sini adik-adik untuk taat kepada Dia, jujur kepada Dia. Kenapa si Ayub diberkati Tuhan? Kenapa Tuhan sangat baik kepada Ayub? Emang Tuhan gak sayang sama kita adik-adik? Tentunya Tuhan itu sayang banget sama kita adik-adik. Si Ayub diberkati Tuhan karena dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang murah hati. Sampai-sampai suatu ketika si iblis mencobai si Ayub. Dengan apa caranya? Banyak orang-orang berkumpul memusnahkan segala ternak si Ayub. Banyak juga orang-orang datang bergurumul untuk merampas segala binatang-binatang peliharaan si Ayub. Dan suatu ketika pada suatu saat adik-adik, anak-anak si Ayub mengadakan pesta. Mereka makan dan minum anggur. Tiba-tiba ada angin kencang dan rumah itu pun roboh. Dan semua anak-anaknya meninggal. Coba adik-adik bayangin, kalau kita kehilangan satu keluarga saja adik-adik gimana rasanya? Apalagi dengan Ayub yang memiliki 10 orang anak, semuanya meninggal adik-adik beserta semua binatang-binatang peliharaannya yang beribu-ribu yang Tuhan kasih. Padahal dia orang baik adik-adik, dia orang yang sangat baik, Tuhan berkenan terhadap Ayub. Tetapi suatu saat Ayub kehilangan semuanya. Dan lebih parahnya lagi, sahabat-sahabatnya menjauhi Ayub, dia jatuh sakit dan dia tidak memiliki apapun. Ayo, Kameldi mau nanya, ketika si Ayub mengalami hal itu, apakah Ayub mengutuki Tuhan adik-adik? Jawab, tolong dijawab dalam hati masing-masing. Ayub mengutuki Tuhan apa enggak? Apa Ayub bilang, Tuhan kenapa Tuhan kayak gini kepada aku? Kenapa Tuhan menghukum aku? Coba kira-kira Ayub berbicara seperti itu enggak? Nah, uniknya si Ayub adik-adik, dia itu tetap bersyukur. Bersyukur seperti apa? Bayangin semuanya hilang, semuanya hangus. Anak-anaknya juga meninggal, istrinya menjauhi dia, dia sakit. Bau badannya bau busuk karena dia mengalami sakit penyakit yang jarang ada pada waktu itu adik-adik. Dan ketika sahabatnya melihat dia, sahabatnya juga menjauhi dia adik-adik. Namun suatu ketika ada sahabatnya si Ayub yang benar-benar mengasihi dia. Mereka menangis tapi tidak mendekati si Ayub. Mereka menangis dan mendoakan si Ayub. Ayub tetap kokoh iman terhadap Tuhan. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun semuanya hangus, sekalipun semuanya hilang adik-adik, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka suatu ketika Tuhan menggantikan semuanya terhadap Ayub. Yang tadinya dia memiliki 7.000 kambing domba. Kalau 2 kali lipat berarti dia memiliki berapa dong adik-adik? 7.000 ditambah 7.000. Wah banyak banget ya adik-adik. Berarti si Ayub itu semakin diberkati Tuhan.
Pada intinya ketika kita dicobai Tuhan, jangan mengutuki Tuhan adik-adik. Boleh menangis, boleh berdiam, boleh marah, tapi jangan mengutuki Tuhan. Percaya ketika kita semakin kuat, semakin bertahan, kita berjuang terhadap masalah tersebut, Tuhan pasti memberikan jalan keluarnya. Tuhan pasti memberikan kita pertolongan. Dengarin adik-adik, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Hanya saja kita jangan menjauh dari Tuhan adik-adik. Inti dari firman Tuhan kita diajari adik-adik, mari tetap bersyukur dalam keadaan apapun adik-adik. Dan jangan sekali-kali mengutuki Tuhan ketika kita down, ketika kita hancur, ketika tidak ada orang yang menyayangi kita. Ingat, Tuhan yang di atas selalu menyayangi dan mencintai kita. Dia selalu menerima kita apapun kekurangan kita. Jadi jangan takut ya adik-adik, ketika kita dijauhin orang-orang, ketika kita dibenci orang-orang, itu tidak perlu. Karena sesungguhnya kita punya tanggung jawab itu terhadap Tuhan. Oke ya adik-adik. Jadi kita harus bisa mencontoh si Ayub. Dia orang yang sangat sabar, dia orang yang murah hati. Imannya kuat banget ya adik-adik. Semuanya hilang, semuanya hangus, tapi dia tetap percaya. Dia tetap bilang terima kasih. Kita kalau ada di posisi dia belum tentu bisa ya adik-adik. Tapi di sini kita diajarkan harus bisa mencontoh si Ayub. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya yuk adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terkhusus pada hari ini Tuhan. Tuhan sangat baik. Untuk tahun 2021 ini adalah streaming yang pertama. Tuhan begitu baik. Kami masih dapat melakukan ibadah Tuhan melalui online. Dan kami meminta suatu hari nanti semoga COVID-19 segera berakhir Tuhan. Dan kami bisa berkumpul bertatap muka bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan, Engkau yang menjaga mereka selalu Tuhan. Berikan kepintaran, kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan. Untuk setiap orang tua kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan. Kiranya Tuhan selalu ada Tuhan untuk membimbing orang tua supaya mereka Tuhan tetap setia, tetap sabar untuk mengajari adik-adik kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau sangat baik terhadap kami Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan respon firman Tuhan. Inti dari firman Tuhan tadi adalah jangan lupa selalu bersyukur dan tetap menjadi anak yang saleh. Sebab karena itu kita akan bernyanyi lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku mau
Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa bersama-sama, kita mendoakan dalam doa syafaat. Kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, atas segala kasih dan karunia-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Terkhususnya Tuhan, anak-anak sekolah minggu hingga pada saat ini masih boleh bersukacita beribadah di rumah kami masing-masing, yang walaupun kami belum bisa bertemu tatap muka di dalam memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah sekolah minggu, tetapi kami senantiasa tetap bersukacita Tuhan, karena kasih-Mu ada dan mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa, pencerahan atas firman-Mu yang kami dengar, biarlah kiranya Engkau berkati menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa, yang mana pada saat ini juga kami belum bisa bersama beribadah. Kami masih melakukan ibadah online di tempat kami masing-masing. Oleh karenanya Tuhan, kami mau panjatkan doa kami, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami. Dan segeralah Tuhan, sakit penyakit virus COVID-19 yang saat ini masih ada, biarlah Tuhan senantiasa mengempaskan itu daripada kehidupan kami, mengempaskan itu daripada negara kami ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus. Tuhan Allah Bapa, kami juga mau berdoa, biarlah Engkau mengetuk hati dan pikiran teman-teman semua anak-anak sekolah minggu, dan demikian juga orang tua kami, agar boleh tetap mengikuti ibadah lewat video streaming yang diadakan di gereja kami. Biar melalui itu Tuhan, kami juga senantiasa bisa lebih mendekatkan diri kami kepada Engkau, dan tidak mengurangi rasa sayang, tidak mengurangi rasa kurang percaya iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Perjalanan kami anak-anak sekolah minggu, perjalanan cita-cita kami masih panjang. Biarlah Tuhan senantiasa memberi dan Tuhan senantiasa menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami, agar apa yang menjadi cita-cita kami bisa terwujud karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa. Berkati juga orang tua kami dimanapun berada Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam aktivitasnya. Biarlah mereka Tuhan menjadi orang tua yang mampu membimbing kami anak-anak sekolah minggu menjadi orang yang berguna sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa yang baik. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami, jemaat HKI, khususnya anak-anak sekolah minggu yang ada di HKI Resort Bekasi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Yuk persiapkan persembahannya, dan persembahan ini akan dimasukkan ke dalam kas sekolah minggu yang nantinya akan dipakai untuk Natal di bulan Desember ini. Untuk Amang Inang yang ingin mentransfer persembahan adik-adik sekolah minggu, bisa dikirim ke rekening di bawah ini ya Amang Inang. Yuk adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahanku, aku memberikannya dengan sukacita dan tidak bohong. Kita nyanyikan lagu sejuta, sejuta, sejuta.
kita berdoa menyampaikan persembahan yang kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerjaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyadari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, demikian ibadah hari ini dan jangan lupa untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk absen di kolom komentar ya. Jangan lupa kasih like, subscribe. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.